Marilah kita lanjutkan pelajaran kita. Terlebih dahulu kita bersolawat kepada Rasulullah SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah. Masih halaman 8. Halaman 8 yang tengah. Depannya wa kama annasyahawati. Sudah ketemu semuanya? Wa kama annasyahawati. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kama annasyahawati, sebagaimana bahwasannya syahwat itu mumtazijatun bercampur bilahmil adamiyyi, dengan daging anak Adam atau manusia, dengan daging manusia, wadamihi, dan darahnya manusia. Anna itu punya isim, punya khobar. Isimnya asyahawati, dibaca nasab, dibaca nasab, nasabnya dengan kasroh karena jamak muannas salim. Lalu mumtazijatun itu adalah khobarnya anna. Jadi syahwat itu bercampur dengan daging manusia dan darah manusia. Sebagaimana syahwat bisa bercampur dengan darah dan daging manusia, fasal tonatus syaitoni, maka kekuasaan setan, aidon juga, sariyatun bisa mengalir, atau sariyatun mengalir, fi lahmihi di dalam dagingnya, wadamihi dan darahnya, wa muhitatun dan meliputi, bil qalbi di dalam hati, min jawanibihi dari sisi-sisinya. Jadi sebagaimana syahwat bisa bercampur ke dalam daging dan darah manusia, begitu juga kekuasaan setan bisa juga bercampur ke dalam daging dan darah manusia, dan juga bisa meliputi hati dari semua sisi hati tersebut. Jadi kalau syahwat bisa masuk ke dalam darah dan daging manusia, begitu juga kekuasaan setan.
tipu daya setan, pengaruh setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia, bisa masuk ke dalam hati manusia dari seluruh sisinya. Karena kendaraan setan adalah syahwat manusia. Syahwat masuk ke dalam daging dan darah manusia, maka tipu daya setan, kekuasaan setan pun sanggup menguasai hati manusia. Manusia yang lalai dari ingat Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitona, sesungguhnya setan, yajri, berjalan, mengalir atau berjalan, mini bani adama, dari anak Adam, berjalan masuk ke dalam tubuh manusia. Itu namanya yajri mini bani Adam, berjalan mengalir di dalam tubuh manusia. Min ibni Adam, min ibni Adam, di dalam tubuh manusia, majrad dami, dengan aliran darah, melalui aliran darah manusia. Jadi aliran darah manusia, di situ setan bisa masuk lewat aliran darah manusia. Jadi dijelaskan di dalam hadis bahwa setan bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat aliran darah manusia. Jadi kalau manusia itu lalai dari ingat Allah, setan bisa masuk lewat aliran darahnya. Wayuhka, dan dikisahkan, wayuhka, dan dikisahkan atau diceritakan, an Sayyidina Yahya, dari Sayyidina Yahya alaihi salam, maksudnya Nabi Yahya alaihi salam, dikisahkan dari Nabi Yahya alaihi salam, inna iblisa, sesungguhnya iblis, bada, nampak, lahu, kepada Yahya. Jadi suatu ketika iblis nampak kepada Yahya, artinya pada saat itu Yahya bisa melihat iblis. Wa alaihi, dan bersama iblis, ma'aliku, perangkap-perangkap, dan bersama iblis perangkap-perangkap. Jadi ya, Yahya melihat iblis, lalu iblis itu membawa perangkap-perangkap. Qala, sebentar dulu. Faqala, maka Yahya berkata lahu, kepada iblis, ma hadza, apa ini wahai iblis, yang kamu bawa itu, yang bersamamu itu? Qala, iblis menjawab, asyahawatu, ini adalah syahwat-syahwat, ini adalah syahwat keinginan manusia. Allati, yang, allati itu kedudukannya badal. Jadi asyahawati, lalu ada isi mausul, allazi atau allati, di sini allati karena muannas, maka kedudukannya badal. Syahwat-syahwat yang usidu biha, yang saya gunakan untuk menjerat, yang saya gunakan untuk menjerat. Jadi usidu bisa memancing, bisa menjerat, perangkap. Usidu itu bisa berburu, artinya berarti menjerat, yang saya gunakan untuk menjerat, biha, dengan perangkap tersebut, biha, dengan hawa nafsu tersebut. Jadi Nabi Yahya melihat hawa nafsu yang dibawa iblis itu seperti perangkap-perangkap yang banyak yang digunakan iblis untuk menjerat manusia. Lalu iblis mengatakan, ini perangkap-perangkap ini adalah hawa nafsu yang saya gunakan untuk menjerat Bani Adama, Bani Adam, anak keturunan Adam. Bani Adam adalah maf'ul bih dari usidu, maf'ul bih dari usidu. Jadi syahwat, hawa nafsu, keinginan bermaksiat kepada Allah adalah perangkap iblis untuk menjerumuskan manusia. Fa'ulima, maka diketahui, min haza, dari ini, dari cerita ini, annal khaira, bahwa kebaikan itu, kullahu, seluruhnya, wassa'adata, dan kebahagiaan, fi mukhalafatihima, di dalam
bertentangan dengan setan dan hawa nafsu. Mukhalafatihima, tidak taat, bertentangan, memusuhi, itu mukhalafah kepada setan dan hawa nafsu. Jadi kebahagiaan itu, kebaikan itu seluruhnya jika kita bisa mengendalikan hawa nafsu, atau jika kita bisa menolak tipu daya setan. Jadi tipu daya setan itu kita tolak, maka itulah kebahagiaan. Setan mengajak, menjerumuskan dalam hati, jangan sholat, enakan tidur, lalu kita milih tidur, maka itu nggak bahagia. Yang bahagia adalah kita tolak tipu daya setan, kita berangkat untuk sholat. Jangan sholat, mendingan main, lalu kita tolak tipu daya setan tersebut, kita milih sholat, kita milih ngaji, kita milih kebaikan, itu berarti menolak tipu daya setan maupun hawa nafsu, berarti itulah kebahagiaan. Jadi dari sini, dari cerita ini dijelaskan bahwa kebaikan seluruhnya dan kebahagiaan itu adalah dengan cara menolak hawa nafsu. Yang bertentangan dengan hawa nafsu kita tolak, yang bertentangan dengan tipu daya setan kita tolak, maka itulah kebahagiaan. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma man khofa maqama rabbih. Ini ayatnya ada lanjutannya. Wa amma adapun man orang, adapun barang siapa, khofa yang takut, maqama rabbih kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa anil hawa. Lanjutan ayatnya tidak ada di sini. Wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa nahan nafsa, dan mencegah hawa nafsunya, mencegah menuruti keinginan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang takut kepada kedudukan Tuhannya, orang yang takut kepada Allah, lalu dia memerangi setan, lalu dia memerangi hawa nafsunya, keinginan untuk bermaksiat pada Allah itu adalah hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat tinggalnya. Jadi orang yang ingin bahagia di dunia maupun di akhirat, tipu daya setan dijauhi, bisikan setan dijauhi. Setan itu membisiki manusia pakai perangkap. Perangkap itu adalah hawa nafsu. Hawa nafsu adalah keinginan untuk bermaksiat pada Allah. Kalau kita bisa menolak hal itu, itulah kebahagiaan. Wa qalal Busiriyu, Imam Busiri berkata. Imam Busiri itu pengarang kitab Al-Burdah. Jadi Burdah itu banyak. Burdah diantara yang terkenal itu Burdah Busiri. Suatu ketika Rasulullah itu dipuji oleh seseorang, dipuji dengan pujian-pujian yang indah, kemudian oleh salah seorang sahabat. Lalu sahabat tersebut dikasih hadiah oleh Rasul, yaitu selendang yang warnanya lurik apa ya? Variasi warnanya bermacam-macam. Lalu orang itu dihadiahi selendang yang warnanya bermacam-macam. Dihadiahi oleh Rasul hadiah tersebut. Lalu dari situ timbul setiap pujian kepada Rasul disebut dengan burdah. Jadi burdah itu adalah selendang yang warnanya aneka ragam. Nah, setelah itu, setelah pujian tersebut, orang tersebut pernah dikasih selendang oleh Rasul, maka setiap pujian Rasul disebut dengan burdah. Jadi burdah asalnya selendang. Tapi karena ada orang yang memuji Rasul ngasih selendang, yaitu burdah, maka setiap pujian Rasul disebut dengan burdah. Itu asal usulnya. Nah, burdah yang terkenal itu burdah Imam Busiri, yang depannya amin tazakuriji ronim bizi salami mazat tadam anjaro mimuklatim bidami.
Ya, jadi dan seterusnya. Lalu di sana ada Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Tsaqalain ni wal fariqaini min urbin wa min ajami. Di dalamnya juga ada Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kullihimi. Nah, burdahnya Imam Busiri itu panjang. Nah, di antaranya ada redaksi ini. Wa khalifin nafsa wa syaitona wa simuha wa khalifin nafsa wa syaitona wa simuha wa sihuma wa khalifin nafsa wa syaitona wa sihuma fa inhuma ma khodaka nusha fatahimi wa inhuma mahdoka nusha fatahimi wa khalif bertentanganlah an nafsa kepada hawa nafsu, wasyaitona dan setan, wa khalifin nafsa, wa khalif bertentanganlah kamu kepada hawa nafsu, wasyaitona dan kepada setan, wa'si dan jagalah dirimu, huma dari keduanya. Jadi kita jaga diri kita dari hawa nafsu dan setan. Bertentanganlah dengan hawa nafsu dan setan, maka akan selamat, akan bahagia. Wa in huma, walaupun keduanya mahadoka membujukmu, an-nusha nasihat, membujukmu seolah-olah nasihat. Jadi walaupun keduanya membujukmu seolah-olah nasihat, fatahimi maka curigailah. Jadi meskipun keduanya seolah-olah membujuknya nasihat, ketahuilah, maka curigailah kalau itu datangnya dari setan dan hawa nafsu. Ya, jadi setan itu kalau tidak bisa langsung nyuruh bermaksiat, dia mengurangi kadar suruhannya, sehingga dia kasih bisikan yang seolah-olah benar, Ya, kita ambil contoh, misalkan setan melarang kita sholat, membisikkan kita jangan sholat. Kemudian setan nggak bisa, kita terus berangkat sholat. Maka setan membisikkan lagi. Iya sholat tapi cepat-cepat. Nah cepat-cepat sehingga urusan ini banyak urusan yang perlu diselesaikan, atau permainan belum diselesaikan, sehingga kita sholat cepat-cepat. Maka itu pun bisikan setan. Jadi ketika kita konsentrasi, saya harus menghindari bisikan setan untuk cepat-cepat. Kemudian kita konsentrasi bisa ibadah dengan baik, lalu setan membisikkan dengan sifat ujub, seolah-olah kita orang alim, seolah-olah kita orang baik. Kemudian kita menganggap orang lain di bawah kita. Nah, itu adalah contoh bisikan-bisikan setan yang seolah-olah nasihat, padahal itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya. Maka itu kita tolak tipu daya setan maupun hawa nafsu, maka kita orang yang beruntung. Kita lanjutkan sampai al-i'rabu. Al-i'rabu, i'rabnya. I'rab syair. I'rab syair itu i'rab syair yang takwal ilahi madaru kulli sa'adatin wa tiba'il hawa ra'su syarri habaila. Nah, itu i'rabnya itu. Kemarin itu kosakatanya dibahas, i'rabnya dibahas juga. Jadi ini kitab yang luar biasa. Kosakata perkataannya, artinya dibahas, penjelasannya dibahas, i'rabnya dibahas juga. Ya, jadi ini kitab sebenarnya luar biasa.
Jadi syair dibahas sampai ke i'rabnya, makna dari kosakatanya, kemudian penjelasannya. Taqwa. Taqwa mubtadaun. Taqwa adalah mubtada. Wa huwa mudhofun, dan dia sebagai mudhof juga. Jadi taqwa itu mubtada dan sebagai mudhof. Wal ilahi. Wal ilahi, kata ilahi, mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Jadi takwal ilahi. Takwal ilahi itu mubtada. Takwanya mudhof, al ilahi mudhof ilaih. Nah, kita harus habis ini direnungkan sendiri. Kalau perlu ditulis. Lalu ini mubtadanya, ini khobarnya, ini mubtada, mudhof ilaih, ini mudhof ilaihnya. Wa madaru, kata madaru khobarul mubtada'i. Kata madaru adalah khobar mubtada. Takwa kepada Tuhan adalah madaru, poros, pangkal, pokok. Ya begitu. Jadi madaru khobar mubtada, wa huwa mudhofun, dan dia juga sebagai mudhof. Jadi sebagai khobar dan juga mudhof. Wa kulli mudhofun ilaihi, kulli mudhof ilaih. Jadi kullinya mudhof ilaih. Wa huwa, dan kata kulli juga mudhofun sebagai mudhof. Jadi di samping mudhof ilaih dia juga mudhof. Wa sa'adatin, kata sa'adatin mudhofun ilaih, mudhof ilaihnya. Jadi madaru kulli sa'adatin, nah itu khobar. Madaru kulli sa'adatin khobar. Takwal ilahi madaru kulli sa'adatin. Nah, madaru mudhof, mudhof ilaihnya kulli. Kulli mudhof, mudhof ilaihnya sa'adatin. Nah, kita bayangkan, usahakan bisa paham. Watibai, kata tibai. Watibau, kata tibau. Mubtadaun adalah mubtada. Wa ahwa, kata ahwa. Mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Majrurun, yang dijerkan. Bikasrotin, dengan kasroh. Muqaddaratin, yang dikira-kirakan. Alal alifi, atas alif. Ma'a, min, mana'a, mencegah, min zuhuriha, dari nampaknya kasroh, at-ta'azzuru, ta'azzur, uzur, kesulitan. Jadi kasroh itu tidak nampak. Kenapa tidak nampak? Karena ahwa, hamzahnya aja nggak ada, apalagi kasrohnya. Asalnya ahwa'i, hamzahnya aja dihilangkan oleh syair, apalagi kasrohnya lebih nggak ada. Jadi kasrohnya muqaddarah, kasrohnya dikira-kirakan. Jadi mudhof ilaih harus jernya dengan kasroh. Lalu kasrohnya tidak ada karena hamzahnya aja nggak ada. Ahwa'i, hamzahnya aja nggak ada karena dihapus karena syair. Lalu apalagi kasrohnya, berarti lit ta'azzuri, karena sulit, karena beruzur, berhalangan untuk nampaknya kasroh, karena hamzahnya aja nggak ada yang tempat dia letak kasrohnya. Wa ra'su, kata ra'su khobarul mubtada, khobar mubtada. Ra'su khobar mubtada. Tadi mengikuti hawa nafsu itu mubtada. Lalu ra'su khobar mubtada. Mengikuti hawa nafsu adalah pangkal keburukan. Ya. Wa syarri, kata syarri mudhofun ilaihi, mudhof ilaih. Ra'su syarri. Nah, ra'su syarri, ra'su khobar mubtada sekaligus mudhof ilaihnya syarri. Nah, begitu. Wa huwa mudhofun, dan syarri juga sebagai mudhof. Wa habaila. Nah, habaila mudhofun ilaihi, mudhof ilaihnya. Jadi ra'su syarri habaila itu double mudhof ilaih. Sama seperti yang tadi juga. Takwal ilahi itu mudhof ilaih. Lalu tadi madaru kulli sa'adatin. Nah, itu double mudhof ilaih, sama seperti itu. Mudhofun ilaih majrurun bil fathati. Habaila itu majrurun bil fathati. Mudhof ilaih itu majrur bil fathati, dengan fathah.
niabatan anil kasroti, sebagai pengganti kasroh. Jadi mudhof ilaihnya bukan dengan kasroh tapi dengan fathah sebagai pengganti kasroh. Li'annahu, karena habaila itu ismun, isim, layan sorifu, yang tidak menerima tanwin. Karena isim ghairu munsharif, jernya bukan dengan kasroh tetapi dengan fathah. Wal mani'u lahu, yang mencegah lahu lafaz itu minas sorfi dari tanwin adalah sighatu muntahal jumu, adalah sighot muntahal jumu. Sighot muntahal jumu pernah dipelajari, yaitu mafaila atau mafaila. Setiap kata yang mengikuti wazan mafaila atau mafaila namanya sighot muntahal jumu. Di sini adalah habaila. Nah, habaila berarti sighot muntahal jumu. Penyebab tidak menerima tanwinnya adalah sighot muntahal jumu. Wal alifu, alifnya adalah lil itlaq, untuk memutlakan, untuk menyesuaikan dengan wazan syair. Jadi habail, nah nggak sesuai dengan syair, berarti habaila. Nah, biar sesuai dengan wazan habaila, itu maf'ulnya, itu alifnya lil itlaq, untuk memutlakan syair sehingga bisa dibaca sesuai dengan wazan syair. Demikian pembahasan kitab Kifayatul Atqiyah ini, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.